Allah disebut Khaliq, artinya pencipta. Kalau ciptaannya disebut makhluk yang diciptakan. Kalau akhlak, ya itu berumput kepada Khaliq. Orang yang berakhlak, dia berperilaku sesuai dengan Khaliq atau dengan Allah SWT. Allah Maha Pemberi. Terus dia menyukai kepada orang yang suka bermurah hati, suka memberi. Berarti dia berakhlak. Allah Maha Penolong. Lalu ada yang mau minta bantuan, pinjam uang atau apa saja lah, pinjam sendok. Lalu dia mau membantu, berarti dia berakhlak mulia, tidak kikir, sesuai dengan Khaliq. Allah Maha Indah, menyukai segala yang indah. Lalu menata diri. Orang sampai merawat buku saja sampai ratusan juta dia. Kalau kita pikir kalau kita untuk apa, bisa mubazir, tapi bagi orang kaya tidak bisa-bisa untuk membuat wajahnya yang keriput bisa tegang dan glowing. Kerimini. Kita mungkin masuk wilayah itu. Artinya apa yang bisa dibuat indah, silakan. Menata kamar, dapur, perkarangan sehingga serasi mungkin. Itu malah terpuji, berarti dia berakhlak. Jangan lupa tap layar, guys. Allah Maha Lembut. Terus dalam pergaulan ramah, berarti berakhlak mulia. Kalau kasar, bengis, wajah-wajah kuburan, dengan berakhlak mulia. Kan ada orang wajah kuburan saja, wajah perampok, wajah permusuhan. Kita sudah adakan wajah, mau tersenyum, dia sepertinya memang kita musuh atau seperti tak ada. Berarti akhlaknya tidak cocok dengan keinginan Khaliq. Terus dalam ayat ini kan kita akhlak ya, atau materi kita akhlak. Kepada siapa kita berakhlak? Ya, terutama kepada Allah. Berakhlak kepada Allah bagaimana menjalankan perintahnya dengan Terima kasih mawarnya. Suka misalnya lagi malas ya, karena perintah Allah harus dijalankan. Seperti salat 5 waktu. Lagi malas, lagi pusing, lagi kenyang ya. Kalau kenyang ya boleh istirahat sebentar. Sudah itu salat. Jadi tidak bisa kalau tidak dikerjakan. Jadi akhlak kepada Allah, menjalankan perintahnya, terus menghentikan segala larangannya. Kita belajar ini apa? Karena ini membangun akhlak. Karena Allah itu alim, maha luas ilmunya. Kita mungkin tidak seluas ilmu Allah. Tapi kalau kita tak belajar, mana bisa tahu ilmu. Nah, menuntut ilmu, seluruh makhluk yang di pohon, semut dalam tanah, ikan di lautan, semua makhluk berdoa kepada Allah untuk manusia yang pergi belajar. Jadi Bapak ini bisa meninggalkan panggung, meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu, itu sedang meraih pahala doa dari banyak makhluk. Akhlak pada diri sendiri. Ini maaf, keterangannya sangat teknis. Si ibu, anak gadisnya mandi, baru kelas 3 SD, kan gadis kecil itu ya. Mandi di kamar mandi sendirian. Si ibu menyarankan tetap pakai celana, jadi tidak lepas semua pakaian. Jadi aurat utama ditutup, kok ditutup? Malu kita, malu terhadap diri sendiri. Jadi tertanam sejak usia dini, di kamar mandi saja ada rasa malu. Nanti di ruang tamu, apalagi keluar rumah, malu itulah yang membiasi diri. Nah, kalau seseorang tak ada lagi rasa malu, itu ya hancur sebagai manusia. Apa yang lihat seseorang kaya raya,
dari segi fisik. Tapi dia tidak senonoh, ya, tidak senonoh di dalam perilaku, sehingga muat dilihatnya kok itu dia tidak tahu malu misalnya. Maka dia sendirinya ada. Tapi ada bisa juga sesuatu saja yang janggal pada diri itu adalah bagi dia berakhlak pada dirinya, dia jaga dirinya tampil seelok mungkin. Terus kepada orang tua atau kalau sini itu Ya, Pak. nanti lebih banyak melihat kepada kamera. Oke, nah dia pada lagi dan punya kasih juga ya. Masa bapak suruh adalah mati bahagia. Sekali lagi bahkan bapak bisa menyampaikan itu. Intinya sekarang berakhlak pada kedua orang. Setelah beribadah pada Allah, berprasangka baik, yakin Allah Maha Penolong, mengabulkan doa, mengawasi kita siang dan malam. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, kita pahami. Terus kepada orang tua, sesudah Allah, kan orang tua lagi ya di situ untuk berbuat baik. Kita dilarang berkata kasar kepada orang tua. Yang disuruh itu apa? Berkata mulia atau berkata yang baik. Kata yang baik. Dilarang berkata kasar, jangankan membentak-bentak, berkata saja tidak. Dalam bahasa Arabnya uffin, fala taqullahuma uff. Jadi uff itu diartikan cis atau uffin itu biar akan coba pahami dengan mendalam. Kiranya bermakna tai kuku yang kotor. Jadi kalau ada anak berkata kepada orang tua, sebenarnya dia sudah menghina orang tuanya. Hai perempuan tua atau laki-laki tua, engkau jelek seperti tai kuku, engkau kotor seperti tai kuku. Itu makna. Makanya orang tua itu kalau berkata walaupun tidak ada keluar kata tidak ada berkata cis, tapi kesal di hati. Kira-kira orang tua tahu atau tidak? Tahu ya, anaknya melawan dalam hati dia tahu. Tatkala anaknya melawan dalam hati, bagaimana rendahnya perasaan orang tua dia yang tahu. Itu baru melawan dalam hati. Orang tua langsung terganggu, bisa kesal, bisa sedih, bisa menyesali diri, kok seperti ini anak. Belum lagi kita tua lagi belum ditambah apa. Sekarang saja dia sudah berlaku acuh, berlaku kasar, misalnya. Nah, jadi berkata saja itu sebenarnya sudah menghina. Bagi orang tua itu apa? Yang penting perasaannya terjaga. Bukan kita nanti kerja, kasih uang sekian-sekian. Itu mungkin kalau ada orang tua pengen cuan dia. Yang dia butuhkan pada anaknya, anaknya berhasil. Sudah itu anaknya pandai menjaga perasaan. Itu yang penting. Kalau rezeki mau dimurahkan, mau disehatkan, mau apa, itu ya selalu berberkahan saja. Tidak itu tujuan utama orang tua. Kalaupun ada apa tadi pengen cuan dia. Memang ada orang tua. Nanti kalau anaknya kawin, anaknya harus begini, dia harus buat begini, sehingga anaknya terlambat kawin dan lain sebagainya. Ada pengen cuan itu sanksinya. Tapi secara umum orang tua anaknya sukses dan anaknya pandai menjaga perasaan itu yang penting. Kalau perasaan terganggu, kesal, sedih, itu berakibat fatal kepada anaknya. Bapak punya cerita, ada anak bujang membentak-bentak orang tuanya, sampai orang tuanya tadi pukul. Maknya nabrak keras pula kepada orang tua menangis, anak tadi bilang saja pergi. Kiranya dia kumpul dengan teman-temannya, dia pakai apa ya? Pentil, apa ya pentil namanya? Pentil sinapak angin. Kalau di bahasa Indonesia kan apa itu? Sinapak angin. Yes. Sinapak angin, oke lah. Sinapak.
Berdiam. Dia main lalu mestinya mencari guru, tapi dia melakukan seperti ini, apalah dia tembak kakinya sedang terus. Kira sakit kan? Terus dari mana aku jauh kuat, banyak beberapa kali sehingga ketika terus ibu jadinya itu terus menangis kejadian-kejadian. 6 jam dia membuat orang tuanya sendiri. Hari itu juga dia mendapat balasan. Ya boleh masalah. Mau kemana? Kamar belakang? Ya. Itu laki-laki. Ada lagi perempuan. Nah, ini mahasiswa. Dikasih oleh ibunya uang. Ternyata uangnya kurang. Memang recehan. Kurang pula. Waktu itu 15.000. Kalau 15.000 kalau 2 lembar kan sebenarnya cukup uang 10.000 dan uang 5.000. Ini ada uang 1.000, ada uang 500, ada pula uang logam itu. Kurang pula. Lalu anaknya kesal. Si ibu dan ini pula anaknya tidak cukup ongkos dicari. Ini satu lagi. Enggak. Lalu apa? Dikasih juga. Dia akhirnya waktu dia lemparkan saja tiap hari di ruang tamu itu, anak langsung jalan. Hanya itu aja, dia tidak memarahi ibunya, mungkin kesal atau bagaimana lah, atau agak terlambat. Pokoknya dia menampakkan sikap yang tidak belok. Terus uang yang kecil tadi dilempar ibunya. Kira-kira perasaan ibunya sedih ya, pasti sedih. Ibunya berkata, kok dilempar? Ibu malah yang sedikit-sedikit yang dikumpul. Ibunya menahan diri, anak pergi saja. Terus apa yang terjadi? Belum sampai ke kampus, ada orang yang mendekati bertanya, mau bertanya pesantren. Begitu sampai kata pesantren, terjadilah apa dialog itu, tumpah mata. Ada yang punya dompet, ya. Ada isinya, ada. Kiranya ya adalah uangnya yang tersuruh. Tak berapa, buat sini, dikasih uangnya. Punya kalung, kiranya dia memang punya kalung juga. Buat sini, dikasih. HP-nya ada. Waktu itu memang sudah lama ya, belum ada ini. Belum ada yang namanya gadget ini, belum ada. Ini cerita yang udah lama. Dikasih. Sudah tuh pergi, yang minta dari itu sudah hilang dari mata, barulah anak tadi sadar bahwa apa yang dia miliki sudah diambil. Sebagian buku saja yang ada, uang, apalagi HP dan kalung. Ya menangis pulang. Jadi hari itu dia melemparkan uang, ya uang 500 lah waktu itu ya, untuk melengkapi 15.000. Dia lempar, dia langsung saja pergi. Padahal ibunya tidak ada. Teraniaya juga atau kan ada orang tuanya berdoa. Tapi sedih, saat itu juga anaknya mendapat balasan. Di banyak cerita-cerita lain, inilah yang dikemas dalam cerita Maling Kundang. Cerita Maling Kundang itu kan tidak ada sebenarnya, tapi dibuat cerita rakyat bahwa dulunya dia miskin, cari kayu dengan orang tua, terus dia sukses, jadi kaya raya, dapat istri yang cantik. Waktu berlalu di air manis itu bertemu dengan orang tuanya, dia sebenarnya tahu, tapi malu punya istri. Kan terjadi dialog, kamu bukan ibuku dan seterusnya. Artinya ibunya kan sedih, lalu berdoa, jadi batulah kau. Lalu dalam cerita itu kan dia jadi batu. Ini cara budayawan mendidik orang. Tidak boleh melawan sama orang tua menurut ayat dan hadis begini-begini. Orang tak masuk apa itu ayat, apa itu hadis. Tapi dibuat cerita menarik, jadi tontonan, orang menghayati dan orang bisa sadar. Ceritakan. Jadi apapun ceritanya di kampung pasti ada nilai pelajaran. Di Jambi ada pula cerita lainnya, di Padang mungkin ya di Bengkulu, masing-masing kabupaten selalu saja ada cerita yang mengandung kesan. Bapak kira itu pengantar yang dibutuhkan orang tua, Pak, anaknya sukses, sudah itu anaknya pandai menjaga perasaan. Sampai di sini
Bapak bertanya, siapa anak Bapak ini yang gara-gara perilaku, sikap sampai orang tua menangis? Silakan angkat tangan bahwa gara-gara saya orang tua menangis. Ayo, mana yang bukan karena adik, bukan karena kakak, karena diri anak Bapak sendiri tahu bahwa pernah orang tua menangis. Ayo, benar-benar tidak ada atau benar-benar ada. Tidak usah malu-malu. Anak Bapak nanti akan jadi debat. Sebenarnya akan lebih malu karena bukan itu akan menjadi masalah nanti. Karena kita belajar tidak itu. Ayo, anak Bapak silakan angkat tangan. Misalnya anak Bapak ini, karena ulah anak Bapak lalu orang tua menangis karena sikap. Kira siapa? Ada satu, siapa lagi? Bagus. Siapa lagi? Tidak ada lagi. Oke, benar. Membuat orang tua bahagia semuanya, tidak pernah menangis gara-gara ulah. Oke. Jadi bukan karena sedang kenakalan, mungkin karena sakit atau kita diantaranya orang tua sedih lalu dia juga menangis. Jadi sebab orang tua menangis bisa apa? Bukan hanya kenakalan saja. Ada satu, nggak pernah orang tua menangis gara-gara anak hujannya. Tidak. Tidak, oke. Benar-benar ada kan? Ada satu. Pernah? Berarti pernah. Berarti ya, ada. Sudah dua, sudah tiga. Ya, siapa lagi? Maka tertawa dan menangis ada ayatnya juga. Sudah tiga. Oke, silakan ceritanya. Kenapa? Siapa tuh ayah, ibu, atau keduanya? Sebab dia menangis apa? Ya, kenapa sampai ibu menangis? Yang kuat atau oh iya, orang tua mendapat sukses lulus di dunia, terus berhenti orang tua sedih kan uang sekian itu ya, orang tua masuk saja payah. Oke, begitulah orang tua sayangnya. Nanti kalau Pak mengulang kan hilang pula satu semester lagi. Kenapa berhenti dulu? Oh, jauh, tak pos di sana dulu. Di mana gunanya di Bairubu atau di mana? Apa hubungannya dengan polisi itu? Sakit Pak, bisa. Oh ya, boleh istirahat. Oke, kurang masuk. Sekarang kesehatan dah pulih. Oke, sempat nangis ya. Tapi di sini lebih bersemangat ketimbang di Yunan. Karena ini baik-baik semua ya, calon haji, apa ya, kesedihan orang tua bisa terobat. Oke, saya tadi kenapa nangis? Siapa itu ayah? Ayah, oh ayah. Kenapa apa yang terjadi pada anak tadi? Karena waktu itu diam-diam mau sendirian Pak, baru belajar terus jatuh, mau sakit. Nonton. Bawa motor Pak. Motor. Usia berapa tuh? Masih kelas 6 SD Pak. Bernama ada tuh? Diam-diam gitu Pak. Padahal udah di belakang. Terus jatuh. Ada yang cedera sampai di Kaki habis semua. Pokoknya parah gitu Pak. Sendiri, bonceng-bonceng pula. Sendiri. Sendiri ya. Aku Pak, karena itu selalu merokok. Dia itu sempit, jadi Sampai ayah menangis. Waktu ayah menangis di video kan, di foto dan juga. Kata kita di video ya. Sebenarnya kalau ada videonya kan bagus juga. Seperti itulah ayah menangis. Kalau foto ayah sedang senyum, sedang bebek ya. Ada. Tapi waktu ayah menangis ada cita-cita membuat ayah menangis lalu divideokan. Oke, Bapak bisa paham. Begitulah orang tua sayang kepada anaknya. sebagai orang tua dia sudah larang, tapi anak ada kemauannya yang jelas. Dewasa tadi. Ya, kenapa? Siapa yang menangis? Ibu. Apa?
Apa urusannya? Nasi. Oke. Terus waktu dirawat Suasana dirawat dan pun tidak bisa menangis. Apa namanya? Atau air mata saja. Itu tuh begitu Apa ya di sini? Benar tak? Menangis modern saja. Aku tak juga. Tapi memang karena dirawat, dia sembuh, air matanya itu ya bernilai Tuhan. Ada bapak tahu singkat berapa hari dirawat? kucing mah. Biasa dia orang beriman sakit satu malam saja dia sabarnya itu apa dia mau berobat satu malam ikhlas atas ujian dia terima lalu dia berjuang untuk sembuh besoknya bagaikan bayi baru lahir. Masya Allah. Apabila sakit satu bulan tapi sabar ya maka makin jernih dari dosa maka tambah cantik itu berapa 2015 Pak. berarti sudah dewasa juga ya? Sudah remaja ya sudah SMP. Alhamdulillah sembuh. Bagaimana itu berjuang orang tua kalau Allah maha kaya walaupun sakit sampai 6 bulan tetap desa-desa tetap di rumah tangga. Kalau dipikir-pikir ya 6 bulan mungkin perekonomian jadi mandek apa-apa gitu. Tapi Allah maha kaya semuanya berjalan baik-baik saja. Sudah 3. Ada yang mau menyumbang bahwa pernah orang tua menangis? Ada lagi? Oke ya. Tak ada. Coba pertanyaan lagi. Tidak pernah ayah atau ibu menangis? Melihat menangis juga. Oh, pernah pas tahun Karena apa ya? Suka Iya. bukan kena cuti oleh ayah. Tapi karena kakak ayah kakak dia minta doa restu sehingga aliran rasa ataupun emosional apa sehingga menangis. Tapi ada videonya dia kalau ada. Berapa tetes keluar mata itu? Ada juga ya dalam prosesi pernikahan itu MC dia dengan gaya macam-macam. Silakan cium tangan ayahnya, cium. Padahal make-upnya itu kan tebal. Disuruh cium ayahnya. Lengket kebetulan ayahnya juga sudah keringatan sehingga tampak belang hidungnya karena bedaknya itu lengket di tangan ayahnya. Nah, mestinya MC janganlah dicium ya, tapi cium sampai apa lengket ke tangan ayah. Jadi sebenarnya pengantin itu sudah menjaga jarak. Tapi si MC ya akhirnya tampak kayak terlepas ya tampak belang. Jadi ibunya menangis waktu pernikahan. Mungkin akan menangis lagi ibu waktu ada pernikahan. Tanggal berapa pernikahannya? Entah ya Pak. Oke ya. Aminnya. Amin. Nah, ada bapak semua tertawa dan menangis ada dalam Al-Quran surat apa? Ayo silakan catat. Tertawa dan menangis ada dalam Al-Quran surat ke-53 ayat 43. Surat ke-53 ayat 43. Surat An-Najmiyah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Dialah Allah menjadikan manusia tertawa dan menangis. Penyebab orang tertawa banyak, penyebab menangis banyak. Kalau menangis tidak hanya karena sakit, tidak hanya karena sedih, karena haru pun juga ada menangis. Misalnya waktu anaknya menikah, dapat jodoh, anaknya minta maaf, minta restu, menangis. Tangis itu adalah tangis bahagia. Atau apa ini semuanya nanti waktu wisuda kiranya wisudawan terbaik misalnya. Amin. Orang tua
tua duduk baris depan. Di antara orang tua yang ada, lalu karena wisuda terbaik, ibunya dan paling depan misalnya. Waktu anak bapak dipanggil, apakah disuruh nyanyi atau suruh pidato pendek, lalu orang tuanya dipanggil. Mengapa? Ternyata anaknya atau diumumkan nilai tertinggi, cum laude dari sekian. Kira-kira orang tua tertawa terpingkal atau menangis? Menangis ya. Penuh haru. Anaknya telah memberi hadiah terbesar. Apa itu sukses dalam hidupnya? Jadi anak bapak ini membuat ingin orang tua menangis kira-kira. Ingin Pak. Ini ya, kalau tangisnya tangis haru. Kira-kira siapa yang main video kan kalau orang tua menangis? Oke, dan kameramen waktu sudah itu ada. Oke. Tertawa menangis. Kita menjauhkan diri dari sifat apa ya? Berlaku kasar. Sifat kami itu lemah lembut. Jadi kita ini tidak boleh kasar, tidak boleh marah-marah. Bapak kami coba menang diri tidak marah. Apa yang dilakukan bapak itu sudah pendek bukunya semua, ternyata tidak ada juga panjang. Tadi masih banyak ternyata yang panjang. Kalau bapak berusaha tidak marah-marah. Sebab kalau marah suasananya pasti tidak enak. Atau kalau anak bapak bisa berhasil, ayah sedang marah-marah, sanggupkah memvideokannya? Atau kasih cermin kepada orang yang mau marah? Tidak sangat. Oke, ada bapak tugas anjuran ya, tidak usah ditulis. Ayat ini diulang lagi di rumah, dibaca dengan sepenuh hati, baca terjemahnya untuk kali ketiga kali tugas. Sudah itu baca artikel dibaca itu cukup dipahami, bapak tidak suruh catat-catat apa-apa. Kalau mau catat itu kesadaran saya. Artikel yang berjudul berbuat baik pada orang tua. Nanti bagaimana penulis menanamkan rasa wawasan. Kan lain penulis tadi pula apa gaya. Sudah itu lihat pula video siapa saja, pokoknya judul berbuat baik pada orang tua. Sudah dapat intinya dari video ya udah itu saja. Untuk lebih menanamkan rasa cinta, penuh kasih sayang, menjaga perasaan kedua orang tua. Sukses anak bapak menjaga perasaan orang tua hari ini. Insya Allah cucu-cucu bapak nanti bangga punya orang tua. Karena dia belajar Aika, belajar administrasi, belajar kebersamaan, organisasi. Lebih hebat daripada orang tua sebelumnya. Tapi jangan pula ada di hati. Lebih baik kami sekarang daripada orang tua tidak. Orang tua terdahulu dia sudah sangat terbaik pula sesuai dengan masa. Nah, sekarang kan kualitasnya lagi yang kita apa? Bapak kira sampai di sini beberapa menit boleh Bapak ada dua lah paling banyak. Juga tiga yang bertanya silakan. Nanti Bapak tunggu ya, kedua yang tidak ya, Pak. Ya. Tiara, Rani Angina, Mutia, ya. Yolanda, panggil Yola ya, Sapitri, sambungannya Yolanda Sapitri kan, Cindy, baca Cindy kan, ya bukan Cindy ya, apalagi Candi, apalagi Candu, kita baca Cindy, ya. Salsabila, Sakit Pak. sakit, ya.
Nurul Tasya ya. Nurul Tasya mana? Lima Indah Bana. Indah Permata. Silvia, oke. Sikra Fatli, Adila Saputri, Fahmi Aulia, Monica Deska. Anak bapak jauh lebih manis daripada Monica, Agnes Monica ya. Jadi kalau yang kedua. Iya. Agnes itu ya cantik. Tapi itu hak asasi ya. Doakan saja dia bersama muslimah. Tapi Monica tahu dia. Nanti kita berdoa ya dengan orang. Tapi apa pandangan seperti ini Monica? Rani Saputri, oke. Rani tadi ruang ini agak gelap karena Rani itu bagaikan bulan, ruang ini lebih terang. Saya belum pakai. Bapak harus kuat kan? Ulama solehah sekali. SD Andini, Andrian, pasti tidak mau dikecewakan oleh siapa saja. Kita lihat dulu Aziza, mana dulu? Aduh. Oke, kemudian nanti awas ada pembalasan. Isti Agustin, lain dari Indonesia, setiap tahun orang merayakan. Cynthia Nabila, Cynthia pernah benci sama Pak? Alhamdulillah. Cynthia Nabila, Tasha Latifah Putri, kalau Tasha nanti sukses mau traktir apa? Pisang. Pisang anggur, pisang apa? Pisang coklat. Atau pisang Pisang. Atau jauh. Ini pilihan kan kita saling mendoakan. Lalu jumpa dalam acara pertemuan. Kita ini supermarket dekat pulang. Tasha mau traktir bapak apa? Kalau di bawah punya yang terbaik ya. Isra, Hasanah, Isra sebenarnya menawar. Gimana Isra? Laura Putri. Mana Laura? Laura. Kita doakan Laura ini gimana bekerja menjadi kalau pimpinan favorit. Kalau staf kesayangan pimpinan. Tapi hati-hati bahaya fitnah. Pokoknya harus kuat. Rosa Firawati,
Rusa. Kata Pak Umi tadi rusa. Bapak mau katakan apa sama rusa? Oke. Muhammad Hamdi. Muhammad Hamdi. Muhammad Hamdi beruntung sekali ya dari orang tinggi, kebanggaan mertua. Anjay. Pak, dengan mana Pak? Saya yang tinggi dulu. Bersyukur ya, badan tinggi. Alhamdulillah. Tinggi budi, rendah hati, yang penting. Tinggi pula badan, alhamdulillah. Tapi termasuk rendah, ucap Bapak juga rendah. Tapi dia sukses dari hasil TikTok saja tahu berapa dia menerima satu bulan. Tapi kan TikTok ini juga sekarang ya dari YouTube saja luar biasa. Tapi apa tampilan di mana saja dengan kerendahan hati, ketinggian Badan. ketinggian budi. Habib Maulana. Maulana ya Maulana ya. Itu dipopulerkan oleh Nisa Sabian. Oh, Nisa Sabian itu sudah menikah atau di kuliah di mana dia? Nikahnya dia berlanjut terus bapak ini dia ada jadi nikah atau lanjut dengan bos itu dengan orang lain dia satu grup itu. Tapi kan dia sebagai guru juga sebagai bos ya biar saja ya. Tapi Nisa Sabian menyanyikan tema kita Maulana ya Maulana Maulana. Naufal Aziz Zaiman. Kok Zaidin? Zaid. Iya. Mau Naufal. Oh ini Naufal ya. Naufal menjadi ketua itu membosankan atau suatu penghormatan yang dirasakan? Biasanya Pak. Penghormatan dan tidak? Tidak. Tapi ikhlas ya. Sudah ini buatlah sesuatu yang luar biasa. Walaupun kelihatan biasa-biasa, tapi dijalankan dengan ikhlas, tanggung jawab, informasi teman, guru, dosen, dan apa tugas-tugas kan bukan impun ya. Jadi bapak kira gitu. Nanda Aulia ini keluar. Pasti marah. Kalau misalnya Nanda marah sehidup atau seketika. Mana penanda? Ya bagus ya. Fa'u'anhum bagus ya. Fa'u'anhum. Rahmat Allah Fabima rahmatin minallahi linka lan fa'u min hawli fa'u anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azalta fatawakkal 'ala Allah. Dengan rahmat Allah lah engkau Muhammad berhati lemah lembut. Sekiranya engkau kasar, berwajah neraka atau wajah kuburan, kasar, maka mereka akan lari sekeliling. Fa'wahu, maafkan mereka. Itu bagus. Bagian Bapak luar biasa. Berbeda Tuhan Muhammad SAW. Tidak ada berdeta kepada Bapak dan hatinya dengan nyata. Dia dapat orang banyak pula kan dosen yang tidak bijaksana itu. Dia memarahi mahasiswanya dia dapat memang temannya. Bapak praktekkan marah tadi berpulang ternyata benar-benar Bapak hati tadi tidak ada beda di calon penghuni surga. Ifah waktu maafkan mereka, wastaghfir lahum, doakan mereka. Orang yang salah jangan disumpah, malah tidak doakan. Kita maafkan, semoga engkau dapat petunjuk. Lalu didoakan pula, dimaafkan, sudah itu didoakan. Istihadah kalian tidak makan ada sebelum. Kita mendoakan pahala atau dosa. Kalaupun kita sumpah, kita dapat dosa, masalah juga tidak selesai. Baguslah dimaafkan dan didoakan. Ya seterusnya. Luar biasa ini kelas ini baik bunyinya karena mimpi Bapak itu bahasa
ini adalah calon kuat penghuni surga. Apabila sampai sinilah perjumpaan kita. Tunggu tugas ya, tugas Bapak berikan itu dikerjakan, tapi Bapak pikir dulu tugas itu dikerjakan dengan baik, dinilai kehadirannya satu kali pertemuan. Jadi pertemuan kita besok itu tanda tangan dua. Sekarang pertemuan keberapa ada yang bertanya? Oke, 10 keberapa? 11 di besok 11 ini adalah Bapak satu kali lagi ke sini. Masih mau jumpa dengan Bapak? Masih. Dokter bisa. Tapi paling tidak habis besok Bapak tentu berdekat selama tidak hujan lebat karena dari kalau hujan sedikit bisa pakai masker. Kan di sini bisa saja tidak ada. Nah, ada yang bertanya sudah pukul 12 lewat atau kurang? Sudah Pak, sudah lewat 9. Oke, kalau itu kita ya, anak Bapak kalau ada yang mau bertanya, ada persoalan, tanya saja di grup. Pak, izin mau bertanya ini. Kalau sifatnya tidak rahasia, mungkin sifatnya kebingungan Bapak. Tapi kalau memang sangat rahasia ingin tahu, boleh Bapak dijawab saja. Tapi kalau hanya menyangkut ilmu keraguan di grup, oke lah ya. Kita akhiri kuliah kita ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bukunya banyak foto ya. Hari Kamis besok tidak disimpan masih tidak. Nopal Pak. Lagi ada majelis Pak. Tapi udah makan Pak. Oke lah Pak. Ya, Pak tunggu Pak ya. Teman yang tidak hadir. Ini belum ditutup ya? Udah? Belum Pak. Belum. Oke. Demikian penonton semua, kuliah sudah berakhir, seluruh hampir masuk. Terima kasih atas kebersamaannya tadi kuliah bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.